Review jujur, singkat padat dan jelas Xiaomi Redmi TV Soundbar. Berhubung ini tuh dusnya terlalu panjang, jadi kita skip aja di bagian unboxing. Langsung di dalam kardus pembelian yang kita dapatkan adalah tentu saja Redmi Soundbar-nya yang masih terbungkus dengan plastik lembut. Kemudian ada kabel audio untuk dicolokkan langsung ke dalam TV, atau istilahnya itu kabel SPD-IF. Disertakan pula paku dan cublekan jika kita ingin menginstalnya pada tembok rumah. Ini di bagian belakang soundbar ini tuh ada tempat untuk mencantolkan pakunya ya. Lanjut, di bagian depan selongsong soundbar ini tuh jika kita perhatikan dengan seksama terdapat 4 buah speaker di bagian depan. 2 di bagian ujung, kanan dan kiri untuk bagian treble-nya, dan 2 di tengah untuk bagian bass jedung-jedungnya. Ya, karena ini tuh Redmi, jadi cuma 4, berbeda dengan sang kakak Mi yang memiliki 8 output suara. Secara harganya juga setengahnya kan? Di bagian bawah terdapat 2 karet penyangga supaya tidak bergerak ke sana kemari. Di bagian belakang terdapat 2 port, yaitu 1 SPG dan 1 AUX. Juga ada 1 kabel buat tancepin listrik. Dimensi speaker ini tuh rada-rada panjang banget ya. Kalau misalnya dibandingin sama penggaris 45 cm, ini tuh 45 tambah 33, 78 cm. Rada sedikit terlalu panjang sih, karena kita memang makanya buat speaker PC yang overkill, bukan buat TV ya, buat PC di bawah monitor gitu. Nah, di bagian cublekan listrik, mungkin karena ini tuh masih barang import, jadi bentuknya itu kotak-kotak persegi panjang lancip gini. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah adapter untuk cublekan listriknya ini ya, gengs. Baru kemudian ditancepin ke dalam hidung kalian. Di bagian kanan daripada speaker ini itu terdapat 4 tombol, yaitu kanan kiri, bawah atas. Tombol atas untuk menyalakan dan mematikan, tombol kanan untuk volume up, tombol kiri untuk volume down, dan tombol bawah untuk mengganti saluran input. Ada 3 opsinya, yaitu SPD, Bluetooth, atau di sini tuh ngomongnya lainnya, ya bahasa Mandarin mungkin nih atau bahasa mana. Kemudian AUX. For your information, speaker ini tuh memerlukan daya hingga maksimal 30 watt. Perlu diingat ya teman-teman sekalian, ini tuh speaker TV soundbar, bukan speaker Bluetooth portable. Oleh karena itu, di dalam speaker ini tuh tidak terdapat batu baterai, karena memang fungsinya bukan untuk dibawa kemana-mana kan, ya kan? Untuk kualitas suaranya sendiri sih menurut kita bagus banget. Meski tidak ada subwoofer aktif, tapi jedung-jedungnya itu berasa Yahoo. Kita memberikan skor 10/10. Menurut kita ini tuh barangnya worth it ya, di harga Rp470.000 termasuk ongkir dan asuransi. Redmi Soundbar ini tuh sangat cocok untuk mendengarkan lagu atau musik yang memiliki kandungan bass tinggi, misalnya musik EDM atau musik dance, ya kan? Musik-musik yang jedung-jedung gitu. Mungkin kalian kalau suka dangdut ya bisa. Namun demikian, hal ini tuh berbanding rada jempali apabila kita menggunakannya untuk menonton TV atau bermain game. Mungkin karena speaker ini tuh memang didesain untuk bass yang gede, tajam, dan dalam. Jadi untuk bagian suara dan vokalnya itu rada mendelep gitu ya istilahnya. Macam kita lagi ngobrol kayak gini tapi kepala kita itu dibungkus sama kresek plastik. Ya jujur setelah dengerin ini tuh, lah kok gini dibuat main game, lah kok gini dibuat nonton film. Tapi itu tuh pada settingan default loh ya. Jangan lupa kalau misalnya kita pakai di PC ataupun HP kita itu ada kekuatan tersembunyi yang disebut dengan equalizer. Nah, supaya cocok untuk digunakan buat nonton film atau main game, kita wajib mengubah settingan equalizernya ini di bagian high frequency. Dinaikin lah ya, yang bagian frekuensi tinggi kita naikin supaya suara dan vokalnya keluar dengan jernih, nggak mendem lagi. Iya, oke, itulah tadi review jujur singkat padat dan jelas kita tentang Xiaomi Redmi TV Soundbar. Ingat ya, ini tuh Redmi, bukan Mi. Di bagian akhir daripada video ini kita sertakan pula sampel suaranya ya, sampel review kita yang direkam menggunakan mikrofon shotgun Rode Video Mic Me. Iya, siapa tahu teman-teman sekalian membutuhkan referensi juga tentang gimana hasil suara daripada soundbar ini, gimana bassnya, gimana treble-nya, cocok atau enggak dengan selera telinga kalian. Kalau ada pertanyaan tentang soundbar ini, tulis saja di kolom komentar di bawah ya, kita pasti bantuin jawab kok. Juga link pembeliannya kita sertakan di deskripsi di bawah.
Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Johnny. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. この剣をわかるかい？ここより灼熱の時、逃げ道はありません。よし。走行のオン。よっ。それ。砕け散れ。よっ。裁きの雷、稲光、すなわち永遠なり。形は無我の境地、裁きの雷。そこ、粉々よ。憲兵、恩を断つ。ジャッジメント。ここより灼熱の時。さっきアビスの使徒のために攻撃を防いだぞ。お前のお兄さんアビスとは。ホタル、どうしてダインと一緒に？はい。お前のお兄さんダインを知ってるのか？さっきアビスの使徒のために攻撃を防いだぞ。お前のお兄さんアビスとは。ホタル、どうしてダインと一緒に？はい。お前のお兄さんダインを知ってるのか？これは言わなきゃいけないことなんだ、ホタル。ダインと一緒に俺を、アビスを、その人、ダインスレイブは最後の艦類や宮廷親衛隊、真っ向の剣。500年前